Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi. Ini prodinya akuntansi ya? Iya, Pak, Iya, akuntansi. Pak. Oke, akuntansi. Jatiwaringin? Iya, betul. Oke. Sudah ke kampus sebelumnya? Ke Jatiwaringin? Ambil kalender. Ambil kalender ya? Berarti memang belum pernah ke kampus untuk belajar gitu ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, mudah-mudahan sesegera mungkin kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka ya, adik-adik semua. Jadi suasananya lebih kondusif gitu. Sebenarnya mau itu kuliahnya daring seperti ini ataupun kuliahnya offline tatap muka, saya akan sama seperti ini wujudnya, nggak berubah, nggak makin cakep gitu, nggak makin glowing, sama aja kok. Jadi apa yang membedakan mungkin hanya kalian ada uang saku ya dari orang tua supaya bisa berangkat kuliah. Kalau sekarang kan mau minta uang saku juga orang nggak kuliah juga di rumah aja. Seperti itu. Halo Trias, silakan nyalakan kameranya Trias, Trias Alvina. Salam kenal dari saya Brand Givan, saya selaku dosen pengajar di kelas kalian, mata kuliah manajemen keuangan. Ini mata kuliah yang menurut saya agak berpikir sedikit ya. Kalau kalian di semester 1 ada mata kuliah manajemen dulu, mungkin pengantar manajemen. Nah, ini lebih fokus ke manajemen keuangan. Ini prodi akuntansi kan ya, benar ya? Iya, Pak, benar. Iya, Pak, benar. Jadi benar-benar nih prodi akuntansi juga bisa loh jadi seorang manajer keuangan gitu. Nggak cuma melulu jadi finance atau accounting gitu kan ya. Tapi bisa jadi manajer. Tapi manajernya manajer keuangan. Salam kenal dari saya mengajar mata kuliah manajemen keuangan ini sudah dari tahun lalu. Dan alhamdulillah lulusannya sudah menjadi YouTuber. Loh, kok jadi YouTuber? Jadi gini teman-teman. Pembelajaran yang mau saya buat di perkuliahan ini mungkin sedikit berbeda dengan pembelajaran yang lainnya. Atau kalau sama ya berarti sama lah ya. Apa bedanya? Jadi kalau kemarin saya bilang ke grup WhatsApp bahwa kalian saya minta untuk membuat akun YouTube, betul ya? Membuat akun YouTube. Nah, gunanya itu untuk media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang saya gunakan ya menggunakan YouTube. Zoom tetap kita gunakan untuk live seperti ini. Namun YouTube juga bisa kita gunakan supaya materi yang saya sampaikan juga bisa lebih bervariasi. Tidak hanya share screen dari Zoom, gitu ya. Dan YouTube juga kan bisa kalian ulang berkali-kali gitu kan ya. Bisa ulang berkali-kali, bisa kalian view lagi berkali-kali supaya kalau misalnya lupa ada save videonya. Nah, berarti kalau misalkan saya sudah minta kalian membuat akun YouTube dan kalian sudah punya akun YouTube-nya, tinggal kita isi video-video di dalamnya. Jadi nanti konsepnya saya menggunakan beberapa indera. Pertama, indera penglihatan. Jadi kalian melihat video yang saya berikan untuk kalian pelajari. Kemudian kita menggunakan indera pendengaran. Kalian dengarkan apa yang saya ucapkan dalam video tersebut, dipahami ya, dipahami. Kemudian kita juga berbicara. Nah, indera perasa ya, kita berbicara. Bagaimana cara bicaranya? Berarti setelah kalian lihat dan kalian dengar, kalian juga buat video tersebut, materi tersebut. Atau kalian ulas lagi video tersebut yang kalian sendiri yang bicara di depan kamera kalian masing-masing. Kemudian kalian upload di channel YouTube kalian masing-masing. Nah, itu adalah tugas tugas mingguan yang biasa saya berikan ke mahasiswa. Bikin video terus dong, Pak. Sebenarnya bukan bikin video ya, tapi lebih ke mengulas materi di zaman now. Kalau zaman dulu kita ngulas materi buka buku aja gitu kan ya. Zaman dulu tuh old gen gitu. Generasi dulu. Buka buku aja buat review materi. Tapi sekarang kita menggunakan visual dan audio visual. Dan kita gunakan juga platform YouTube supaya teman-teman juga bisa berkreasi, tidak hanya mengupload video tentang manajemen keuangan saja. Mungkin juga ada yang mau berkreasi mengupload tips and tricks seputar kuliah misalkan atau segala macamnya. Jadi bisa menjadi wadah sekalian.
Nah, untuk itulah berarti teman-teman setiap minggunya harus siap untuk membuat video dan diupload di channel YouTube masing-masing. Nah, ini ada yang mulai kaget nih. Wah, kok begini amat ya kuliah online. Ada yang mulai muka-muka yang sangat shock gitu ya. Aduh, Pak, saya nggak biasa ngomong depan kamera. Iya, iya begitulah, begitulah. Yang namanya mahasiswa sekarang apalagi online gini ya, kalian akan semakin sedikit interaksinya. Nah, maka dari itu, dengan adanya pembuatan video ini, kalian dipaksa ya oleh dosen kalian, oleh saya, untuk mau nggak mau untuk bicara. Untuk bicara, mereview materi yang sudah saya berikan. Atau kalau misalkan kalian sudah ada yang sudah punya akun YouTube misalkan, ya tinggal diteruskan aja isinya, isi atau konten dari YouTube tersebut. Kurang lebih ada, kalau pertemuan sebelum UTS ada 6 materi, ya berarti ada 6 video yang kalian punya. Ya setelah lulus mata kuliah ini, tadi saya bilang jadi YouTuber, kalian sudah punya 12 video berarti ya. 12 video yang sudah kalian upload nanti di channel YouTube kalian. Video yang saya maksud adalah bukan video yang harus diedit sedemikian rupa menjadi mewah gitu, seperti videonya Wonderland Indonesia misalnya. Nggak usah seperti itu, ribet. Itu bikinnya sampai berbulan-bulan. Yang instan aja, pasang kamera nih, kamera kalian, handphone kalian, tinggal kalian buka kamera, open kameranya, ya kalian rekam. Kalian rekam seperti apa yang mau kalian sampaikan, materinya apa, yang pasti kalian sudah punya naskahnya dulu ya. Ada naskahnya, apa yang mau kalian bicarakan, setelah naskahnya, kalian rekam diri kalian. Setelah direkam, upload. Hanya itu saja. Dan saya minta suaranya itu jelas. Jadi kalau misalkan kalian tampilannya bagus gitu ya, look-nya bagus, tapi suaranya nggak jelas, saya nggak bisa dengar apa yang kalian bicarakan. Kalian ngomong tentang BEP, break even point. Tapi cuma gini-gini aja nih, lip sync. Kan saya nggak tahu apa yang kalian bicarakan. Jadi pastikan suaranya terdengar jelas. Saat di play terdengar jelas. Kalau misalkan nggak punya headset atau nggak punya mic, clip mic, ya berarti kamera videonya jangan terlalu jauh, deket-deket aja gitu. Jangan dijauhin. Kalau dijauhin berarti kan mikrofonnya agak kecil. Gitu ya. Itu, jadi sudah mulai persiapkan diri kalian. Yang nggak biasa ngomong di depan kamera harus bisa biasa ngomong di depan kamera. Tes. Ini masih dengar kan ya? Tes. Halo. Suara saya terdengar? Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Oke, putus-putus. Masih putus-putus? Sudah tidak. Sudah tidak. Nah, seperti itu kurang lebih konsep pembelajaran yang mau saya sampaikan ke teman-teman semua terkait perkuliahan kita hingga di pertemuan ke-15. Zoom ini akan dilakukan beberapa kali, namun Zoom yang wajib itu adalah Zoom pertemuan 1, seperti sekarang ya. Ini wajib nih, Zoom nih, pertemuan 1. Lalu pertemuan 9, kok pada hilang ya? Oke, terdengar suara saya? Sorry. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya. Pertemuan 1, pertemuan 9, pertemuan pertemuan 1, pertemuan 7, pertemuan 9, dan pertemuan 15. Jadi ada 4 kali Zoom wajib yang harus saya lakukan, yang kita lakukan, dan nanti ada beberapa Zoom yang sifatnya tidak wajib ya, namun perlu sepertinya kita melakukan pertemuan melalui Zoom tentang pembahasan materi biasanya. Nah, teman-teman berarti itu yang harus kalian siapkan mulai minggu depan nanti ya. Nanti saya akan berikan video, jadi konsepnya saya berikan video saya, kalian lihat, kalian dengarkan, kalian catat, kalian rangkum ya, catat, kemudian kalian buat video tersebut, sama persis dengan video yang saya sampaikan. Tapi versi kalian, bahasanya bahasa kalian. Jelas ya? Jadi kalau misalkan saya membahas tentang BEP, ya berarti yang kalian bahas tentang BEP aja, jangan bahas yang lain-lain. Misal saya bahas tentang NPV, Net Present Value, ya udah itu aja yang kalian bahas, jangan bahas yang lain. Misal di durasi saya 10 menit, kalian apakah harus 10 menit? Ya bebas.
Minimal apa yang saya sampaikan sama dengan apa yang kalian sampaikan. Cuma bahasanya berbeda dengan bahasa kalian. Karena masing-masing kan punya bahasanya masing-masing ya, gayanya masing-masing. Jadi tidak perlu terlalu saklek dengan bahasa saya. Oke? Dan saya mau share dulu. Sebentar. Ada yang mau saya share ke kalian terkait YouTube-nya. Nah, ini dia. Izin share screen ya. Oke. Ini adalah channel YouTube yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan kalian. Nama channelnya adalah Brand Givan. Nah, ini channel saya. Nanti video-video tentang manajemen keuangan akan saya upload di channel ini. Yang nanti kalian akan tonton, kalian lihat, kalian dengarkan, dan kalian rangkum. Kemudian kalian buat lagi, re-upload lagi ke channel YouTube kalian masing-masing. Nah, berarti sekarang yang sudah punya channel YouTube bisa di-share di grup kelas. Link channel YouTube kalian. Ininya nih, linknya nih. Nah, ininya. Linknya ini kalian share di grup WA kita, bahwa tandanya kalian sudah punya channel YouTube. Kalau yang belum punya ya berarti dibikin dulu aja. Dibikin yang bagus, ada foto profilnya, ada background-nya di belakang. Kalau belum punya video nggak apa-apa, karena kan videonya baru mau kita buat minggu depan. Jadi minggu ini kita belum bikin video, minggu depan baru kita bikin videonya. Gitu ya. Jadi teknik pembelajaran yang seperti ini yang mau saya terapkan di kelas manajemen keuangan. Yang tidak terbiasa diharapkan bisa menjadi biasa. Karena memang kita ya terbiasa karena kita biasa ya. Gitu. Sorry, kita bisa karena kita terbiasa. Kok jadi terbalik-balik? Oke, saya mau sapa dulu ketua kelasnya siapa? Putri ya, kalau nggak salah. Siapa? Nanda? Danur? Danur. Saya Pak Fauji. Oh, wakil. Oh, Nanda ketuanya ya? Fauzi? Bukan Kak, saya wakilnya. Fauji Pak, saya Pak. Mana Fauzi? Oh, ini dia. Fauzi, saya cari dulu Fauzi. Mana sih Fauzi? Halo Fauzi? Saya Nah, Pak. ini dia. Oke, saya spotlight dulu. Halo Fauzi. Halo, Pak. Fauzi Ridwansyah. Sebagai ketua kelas di kelas manajemen keuangan, kelas manajemen. Di kelas akuntansi ya, 633A. Iya, Pak. Sudah berapa lama menjadi ketua kelas Fauzi? Baru banget, Pak. Oh, baru. Sebelumnya belum minggu ini, iya. Oke. Ya udah, berarti Bukan, sebelumnya hanya wakil, Pak. Oke, berarti selama semester Sebelumnya 3 Nanda. ini, Fauzi diminta sebagai ketua kelas di grup ini. Jadi tolong, kalau yang namanya ketua kelas itu bisa mengkoordinir teman-temannya. Misalkan dosen minta kita Zoom ya hari ini, ya udah kita nge-Zoom dan pastikan teman-temannya hadir. Kalau misalkan saya seketika melihat kok nggak ada Danira ya, Danira kemana ya Fauzi? Fauzi tahu keberadaan Danira. Nah, teman-teman juga sama nih, kita persepsi di awal ya. Kalau misalkan kalian nggak hadir, nggak bisa masuk Zoom, lapor ke Fauzi. Bang, nggak bisa kuliah nih, lagi ada ABCDE. Misalkan, Bang, lagi karantina nih, nggak bisa ABCDE. Sehingga saat saya nanya ke Fauzi, Citra kemana ya Citra? Kemarin saya nggak ada Citra nih, kok nggak ada sekarang ya? Nah, Fauzi tahu, oh Citra kemarin bilang sama saya nggak bisa hadir Pak, alasannya ABCD. Paham ya teman-teman ya? Jadi betul-betul dimaksimalkan peran dari ketua kelas, terutama Fauzi ini. Fauzi ada mau sepatah dua patah kata? Ini akan saya upload di channel YouTube saya nih. Pertemuan Sudah 1. jelas, Pak. Oh, sudah jelas. Yep. Oke. Terima kasih Fauzi. Ada yang mau tanya yang lain? Silakan yang mau bertanya. Saya berikan kesempatan untuk bertanya sebelum nanti kalian saya tanya. Kayaknya di kelas kita ada 30 orang ya. Kok yang hadir baru 29? Satu orang lagi siapa ya? Ya udah kalau gitu saya mau nanya deh. Sama siapa ya? Ijratul Jannah.
Kita spotlight dulu. Halo Ijratul Jannah. Halo Pak, Dipanggilnya siapa? dipanggilnya Hijrah. Ijrah. Oke, Ijrah sekarang semester 3 S1 sudah punya pikiran belum mau ngambil skripsi judulnya apa? Belum Pak, Belum, Pak. Sudah punya pikiran belum mau PKL-nya di mana? Belum. Sudah punya pemikiran belum mau KKN-nya di mana? Belum. belum Pak, belum pikirin ke situ. Nah, sekarang apa yang kamu pikirkan, saya tanya, tentang kuliah? Eh, Gimana caranya biar bisa lulus, dapat IPK tinggi gitu ya? iya Pak. Iya, karena kalau masih semester 3 ini masih semester-semester tahap-tahap apa ya, masih main-main dibilangnya ya, masih pengenalan segala macam. Harapan saya sih teman-teman dari jauh-jauh hari ini sudah fokus nih, nanti saya skripsi mau ngambil apa ya gitu. Nanti saya PKL-nya mau di mana ya? Sudah mulai cari-cari supaya nanti saat kalian semester 7 atau 8 nggak kaget lagi. Nah, kalau misalkan ada yang sekarang masih fokus dengan IPK, ya syukur, alhamdulillah. Berarti teman-teman sadar betul bahwa lulusan BSI kampus swasta IPK itu dihargai minimal 3,00 sama perusahaan di luar sana. Ya berarti kan kita harus ngejaga IPK nih. Jangan sampai IPK kita 3,00 gitu kan Ijra ya. Ijra IPK-nya berapa kalau boleh tahu? 3,8. Wih, di 3,8. Kumplot ya ini mah ya. Jago. Jago nih. Berarti teman-teman kalau mau nyontek sama Ijra aja ya. 3,8. Oke, terima kasih ya Ijra. Semoga sekarang kamu mulai mikir nih, mau skripsinya apa judulnya nanti. Oke, saya mau tanya sama Lili. Halo Lili. Lili bukan sih namanya? Lili Jahrani. Bisa dinyalakan? Ya, Lili sudah mandi? Sudah Pak. Sudah cantik ya. Sudah pakai lip tint, sudah make up, cantik lah pokoknya. Lili gimana semester 3 tidak pernah ke kampus? Apa rindu dengan kampus? Belum pernah ke kampus Pak. Belum pernah ke kampus ya? Belum pernah ngerasain gimana rasanya jajan di kantin ya? Kampus JTW tuh. Belum Iya. pernah ngerasain rasanya bayar parkiran ya? Ya udah sekarang Lili, harapannya semester 3 ini mau ngapain ya kamu ya? Harapannya apa nih semester 3? Di mata Masih kuliah fokus saya. ke Mata bisa kuliah saya. dapat nilai yang memuaskan mungkin. Nilai yang memuaskan itu berapa nilainya? 10, 20, 30? Ya minimal B sih kalau misalkan nilainya jelek. Gitu, minimal B gitu ya. Kalau misalnya nilai jelek. Enggak lah, harus dapat A dong gitu. Iya kan minimalnya Pak. Oke, amin. Semoga terkabul ya harapannya semester 3 ini di mata kuliah saya. Oke, terima kasih Lili. Saya mau lanjut ke yang cowoknya siapa sih? Dari tadi nggak ketemu-temu saya cowok nih. Mana sini Mas? Nanda ya? Nanda, mana Nanda? Tadi ada Nanda. Nanda tuh cowok kan? Iya, cowok, Pak. Oke. Halo Nanda. Halo. Mas ya, berarti Mas Nanda. Ganteng kali kamu. Iya. Suaranya bagus lagi. Penyanyi ya Nanda? Enggak. Suaranya Enggak. begini. Bisa nyanyi tapi? Enggak bisa, Pak. Kayaknya bisa nyanyi nih, bagus suaranya nih. Nanti kita Nggak bikin bisa. podcast bareng ya. Siap. Oke Nanda. Siap. Nah, Nanda harapannya apa nih diajar sama saya kuliah semester 3 ini? Harapannya dosennya kayak gimana saya tuh? Saya harus galak kah? Saya harus tegas kah? Enggak. Kalau saya sih suka yang asik ya, Pak. Biasanya kalau asik tuh dia menjelaskan materinya atau menyampaikan materinya itu bisa langsung masuk ke kita gitu loh. Oh gitu. Berarti harapannya saya jadi orang yang asik gitu ya? Iya. Oke. Kalau pelit nilai, suka nggak sama dosen yang pelit nilai? Nggak suka sih, Pak. Tapi tergantung Mana ada kita. yang suka? Iya. Dosen pelit Nggak ada nilai. yang suka ya.
Iya betul. Berarti Tapi tergantung kita, kalau misalnya tugas kita emang kurang, ya masa harus dikasih nilai bagus? berarti evaluasi ya, Nanda ya. Evaluasi bagaimana Iya. sebisa mungkin kita sebagai atau kalian sebagai mahasiswa memberikan yang terbaik untuk tugas kalian. Oke, terima kasih Nanda. Nanti kita bikin konten di podcast. Oke, teman-teman yang lain, saya mau share bahwa saya juga aktif di Spotify di kampusstory.id. Itu ada podcast saya tentang kuliah. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mampir di Spotify, punya Spotify ya di handphonenya. Nah itu ada tuh nama, cari aja kampusstory.id, pakai C, kampusstory.id. Nah itu podcast saya sudah ada kurang lebih ya baru 20 episode lah, bisa didengerin kalau lagi masa senggang. Oke, saya mau ngobrol sama Tarisa. Halo Tarisa, are you there? Halo Pak. Halo Tarisa, sudah siap ya dari subuh kayaknya Tarisa nih siap-siap. Oke, Tarisa semester 3 sudah pernah main ke rumah temannya belum? Yang di Sudah. kelas ini. Nah, teman Kalau di kamu Bekasi, iya. Sudah Pak. siapa teman kamu di sini? Ada Syahwa, Alda, Auli, Lili. Nah, sudah pernah main ke rumah mereka? Sudah. Kalau Lili Nah. belum tapi. Aduh, kenapa Lili kamu nggak ngundang? Lili harusnya ngundang dong, biar gantian. Kalau bisa dibikin arisan gitu. Bulan ini main ke rumahnya Lili, bulan ini main ke rumah Tarisa. Nah, kalau main tuh ngapain aja ya anak-anak kuliah? Kepo banget sih dosen. Belajar kah? Atau gosip kah? Atau bikin konten? Kadang belajar bareng, ngobrol-ngobrol Pak. Oh gitu, oke sip-sip. Berarti istilahnya walaupun kalian di zona seperti sekarang ini, pandemi, tetap ada silaturahimnya ya, berkunjung ke rumah temannya walaupun tetap protokol kesehatan gitu kan ya, Tarisa? Oke, Tarisa, karena kita durasinya ini ada 2,5 jam, nanti kita akan join Zoom sekali lagi ya. Jadi pertemuan pertama ini benar-benar kita melekatkan hati saya ke hati kalian. Wede, heart to heart. Jadi kita nge-zoom terus nih sampai selanjutnya. Karena Zoom saya masih belum premium, jadi saya mohon maaf, nanti 40 menit kita stop dan kita lanjut lagi. Semoga kuotanya masih ada. Oh iya Tarisa, ngomong-ngomong nih, Yep. kamu sudah dapat kuota dari Mas Menteri belum? Sudah Pak. 50 giga ya? Berapa sih dapatnya? 15, bentar, lupa saya. Oh lupa. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dicek, nggak apa-apa. Yang penting udah dapat ya Tarisa ya dari Mas Menteri. 15 giga Pak. Nah, coba kamu sampaikan ke Mas Menteri, kira-kira kurang atau lebih gitu, atau maunya apa lagi gitu. Coba ngomong nih. Video saya ditonton sama Mas Menteri loh. Ayo ngomong nih sekarang. Ya kalau bisa ditambahin. Apanya ditambahin? Bilang Mas Kuotanya. Menteri, gitu. Bilang Mas Menteri gitu. Mas Menteri, kalau boleh kuotanya ditambahin ya. Nah, itu karena kita sudah akan karena kita akan mengupload video ini di YouTube, nanti saya tag Mas Menterinya. Unak-unak dari UBSI Jatiwaringin, minta kuota ditambahin. Karena 15 GB nggak cukup buat nonton TikTok ya. Nggak cukup. Saya juga sama, saya juga scroll TikTok. Saya itu kalau scroll TikTok tuh suka lama. Dan tiba-tiba kuota habis gitu. Karena saya beli kuota sasetan. Kayak Rinso ya, sasetan. Oke, Tarisa. Semoga Tarisa tetap semangat ya, walaupun kuotanya sedikit dan cepat habis. Dan nanti kalau kuotanya habis ya tinggal kita sama Lili. Li, tolong beliin kuotanya. Karena kamu kan belum ngundang dia ke rumah. Oke, saya mau ngobrol sama siapa sih tadi yang belum? Yang di angkasa nih, Farah. Halo Farah. Gimana? Kamu sudah menjelajah angkasa mana nih? Farah aja nih. Halo Farah. Iya Pak. Sehat ya Farah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Farah. Farah selama pandemi gimana? Sudah merasakan sakit COVID belum? Belum, baru gejala. Baru gejala. Gimana ya? Belum. Oh, baru pusing-pusing aja Iya ya. Pak, Biasa tapi gitu pas ya. dites negatif. Oh gitu, alhamdulillah. Gimana rasanya jadi favorit Tuhan?
oleh Tuhan. Iya, nggak kena COVID kan? Itu alhamdulillah dari tahun Iya. 2020 loh. 2020 kamu sampai sekarang nggak kena COVID tuh alhamdulillah. Gimana rasanya jadi pilihan Tuhan? Irit. Jadi irit. Jadi irit. Oke deh. Farah, Farah kan sekarang sudah semester 3. Farah Ya, sebenarnya Pak. mau kuliah di jurusan akuntansi apa enggak sih? Mungkin. Karena pertamanya itu mau masuk ke IT atau enggak sistem informasi. Tapi karena basicnya belum terlalu ada, cuma beberapa suka aja, makanya ke akuntansi ngambilnya. Oh, udah mulai ngerasa salah jurusan belum? Udah, tapi dijalanin aja. Udah, tapi dijalanin aja. Oke, betul. Saya juga sempat ngebahas di podcast saya, kampusstory.id, tentang salah jurusan. Nah, coba kamu style deh tuh salah jurusan. Sepertinya relate dengan kehidupan kamu saat ini. Ya, kalau misalnya tadi Farah bilang jalanin aja, itu salah satu kunci kedewasaan. Di podcast itu saya bilang bahwa orang-orang yang salah jurusan merupakan orang-orang yang mampu bertahan menjadi dewasa. Di mana saat dewasa itu muncul berbagai macam problem, salah satu ini, salah jurusan. Nah, mungkin inilah salah satu cara Farah untuk bisa menjadi dewasa. Problem salah jurusan inilah yang bisa menjadi, kalau misalnya Farah bisa melaluinya, nah disitulah Farah bisa menjadi dewasa, sedikit dewasa. Jangan sampai kita sia-siakan anugerah kita yang saat ini sedang kuliah. Teman-temanku, adik-adikku sekalian, di luar sana banyak orang-orang yang ingin kuliah, yang mau kuliah, tapi terkendala urusan biaya, waktu, tenaga, kesehatan. Ada yang punya uang tapi nggak punya kesehatan, nggak bisa kuliah akhirnya, karena hanya bisa terbaring. Ada yang punya kesehatan tapi nggak punya uang, nggak bisa kuliah walaupun bisa jalan-jalan. Jalan-jalan tuh maksudnya bukan berarti keliling kota ya, tapi ya di rumah aja. Dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Tapi nggak bisa keluar, karena nggak punya biaya. Nah, Avelini, Nadia, Dewi, Indah, termasuk orang-orang yang beruntung. Di mana kalian sampai detik ini bisa bayar kuliah, meskipun bayar kuliahnya ada yang angsuran ya. Ada kan yang angsuran? Ada lah, karena itu salah satu benefit. Bukan benefit sih, dibilangnya apa ya? Salah satu kebijakan dari kampus di masa pandemi. Bersyukurlah sampai detik ini bisa kuliah. Walaupun seperti Farah merasa sedikit salah jurusan. Thank you Farah. Saya mau lanjut ke Gaitsa. Halo Gaitsa. Kita spotlight dulu orangnya. Halo Pak, Gaitsa dipanggilnya siapa? Kaitsa. Gaitsa. Betul ya berarti ya. Oke Gaitsa. Iya, Gaitsa lulusan SMA atau SMK? SMA. SMA. IPA, IPS? Iya, IPA. IPA. Lalu kenapa nyasar ke akuntansi, Gaitsa? Saran dari orang tua sih, ngikutin orang tua aja. Berarti kamu Jadi berbakti ya? suruhnya ini. Iya, Berbakti kepada orang tua. Terus gimana? Setelah ngikutin saran orang tua, menyesal atau enggak? kalau menyesal pasti sih Pak, tapi kan keputusan orang tua pasti ada baiknya di belakang kan, jadi ya ikutin lah. Betul. Ketahuilah salah satu kunci keberhasilan dari seseorang adalah doa orang tua. Sekalipun saat ini Gaitsa merasa bahwa, aduh saya salah jurusan nih, aduh kayaknya aku nyesel nih nurutin kata-kata ibu kemarin suruh masuk akuntansi, tapi ketahuilah nak, di balik itu kamu sedang dilancarkan urusannya. IPK-nya berapa Gaitsa? 3,8. 3,8. Orang yang dari IPA masuk ke akuntansi dapat IPK 3,8. Kalau bukan karena doa orang tua, itu nggak akan mungkin terjadi. Jadi bersyukurlah Gaitsa masih disupport oleh orang tua. Berarti orang tua mendoakan nih supaya Gaitsa IPK-nya bagus, kuliahnya lancar, gitu kan ya? Karena sejauh ini saya tahu teman-teman dari IPA, termasuk saya ya, saya juga anak IPA dulu waktu SMA. Terus masuk ke ranah IPS agak sulit, memang agak sulit mengerti tentang akuntansi, ekonomi itu agak sulit sekali. Namun berkat orang tua, semuanya bisa lancar. Gitu ya Gaitsa ya? Iya. Gaitsa punya adik, punya kakak? Punya adik satu, cowok. Cowok, SMA, SMP? Masih SD kelas 3. Oh, masih Jauh. SD. Jauh ya? Jauh ya? Iya. Berarti Gaitsa anak pertama? Iya.
Anak pertama. Berarti sebagai anak pertama, cewek ya harus bisa memberikan contoh ke adiknya ya. Nih loh kakak Iya. kuliah di S1 di UBSI, lulus jadi manajer keuangan. Adik harus bangga punya kakak, Amin. walaupun kakak pernah salah jurusan. Oke, Geitsa, terima Iya. kasih. Saya masih Iya, ada Pak. waktu 4 menit lagi. Setelah ini kita lanjut Zoom lagi ya untuk bahas materi. Saya mau ke Yesi. Halo Yesi. Could you unmute please? Halo Pak, Hey, Yesi di rumah? iya Di warnet? Enggak, di rumah ya. di Nggak rumah. ada. Sekarang nggak ada warnet ya? Atau masih ada warnet di rumah kamu, Yes? Masih, Masih ada warnet ya? Oh, Yesi dipanggilnya siapa? Yesi, Anindya, atau Putri? iya sih. Yesi. Yesi sekarang usianya berapa ya? Siapa? Usia kamu berapa sekarang, Yesi? 19. 19 tahun. Kurang lebih lulus dari kuliah umur berapa ya, Yesi? Hmm, 22 ya? 22. Iya, 22. Nah, setelah umur 22, kira-kira Yesi mau lanjut kuliah S2 atau mau kerja? Atau mau nikah? Loh, kok Gak gitu? tahu. Loh, kok nggak tahu? Mau kerja Belum dulu kali, Pak. mau kerja dulu. Mau kerja Iya, di mana, Yesi? gak tahu. Nggak tahu. Yang nerima aja gitu. Iya. Ini biasa sering terjadi di konflik batin ya, konflik batin di mahasiswa. Apalagi semester 3. Biasa adik-adik tuh kuliah ya kuliah aja. Nanti lulusnya tahun berapa kita nggak tahu. Mau jadi apa kita belum tahu. Coba deh Yesi, kamu pikirkan dari sekarang. Kira-kira kalau saya sekarang kuliahnya akuntansi, nanti kerjanya mau di mana ya? Sebenarnya mimpi itu nggak pernah salah kok. Sekalipun Yesi sekarang kuliahnya akuntansi, nanti kerja misalkan mau jadi artis misalkan, mau jadi penyanyi gitu misalkan, atau menjadi host, tempelkanlah cita-cita kamu dekat di kamar kamu, taruhlah di dinding gitu. Yesi, adik-adikku, saya mau jadi menteri, menteri ekonomi misalkan, atau menteri keuangan, tempel di dinding kamar kamu, yang setiap pagi kamu lihat, oh saya mau jadi menteri ya. Jadi saat kamu tahu bahwa kamu punya cita-cita, kamu kuliah sekarang nggak akan sia-sia. Kamu kuliah sekarang benar, oh nanti saya mau lulus umur 22, saya bangun tidur ngelihat menteri keuangan, wah bro, gue harus bangun pagi nih. Aduh, gue harus ini nih, harus ini, harus itu nih. Itu bisa menjadi motivasi kalian masing-masing. Gitu ya. Atau misalkan mau nikah di umur 23 misalkan lulus. Berarti kan kalau nikah harus cari calon suami. Nah, calon suami yang seperti apa? Calon suaminya, oh saya mau menikah, bukan menikah aja, menikah dengan dokter misalkan, atau menikah dengan insinyur, menikah dengan polisi, tempel di kamar kamu, yang gede gitu. Berarti gimana caranya biar kita bisa menikah dengan polisi? Ya kita harus menstandarkan diri kita. Kemarin sempat viral konten gini, Yes. Kamu tahu apa enggak nih yang ditanya? Yesi, kalau misalnya nanti menikah, punya calon suami, mau punya gaji berapa? Jawab, Yes. Jadi, Gaji suaminya mau berapa? yang banyak lah gajinya. Ya berapa nominalnya? Sebutkan. 20 juta. 20 juta, bagus. Coba saya mau, ini seru nih, tapi kita close dulu ya. Kita close dulu, nanti kita sambung lagi ke Zoom yang selanjutnya. Kita sambung lagi. Karena sudah semenit lagi, saya akan kirimkan ke teman-teman link Zoom yang baru untuk kita nge-Zoom sekali lagi. Oke? Tetap on cam, karena masih ada part 2-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.